Assalamualaikum Kiai, saya mau tanya, apakah benar arwahnya orang mati kalau malam Jumat pulang ke rumah sewaktu masih hidup? Mohon penjelasannya Kiai, karena banyak kiai-kiai di kampung saya bicara seperti itu. Itu benar ya? Benar. Ini disebutkan di dalam kitab Ar-Rasailul Khamsu, karangan ulama India yang wafat dan tinggal di Madinah, Syekh Muhammad Abid As-Sindi Al-Ansari. Halaman 231, beliau menyampaikan hadis ya, arwahul mu'minin ya'tuna kulla lailatil jum'ah wa yawmaha fayaqumuna bi fana'i buyutihim. Jadi arwah orang-orang beriman itu datang setiap malam Jumat dan siangnya, lalu berdiri di halaman rumah mereka sampai sholat Jumat dikumandangkan. Dan banyak rujukan-rujukan beliau. Jadi memang benar ya itu. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar Ustaz, katanya orang yang sudah meninggal, arwahnya datang mengunjungi keluarga tiap malam Jumat. Apa benar itu Pak Ustaz? Tak ada dalilnya. Tak ada dalil. Tak pernah Nabi mengatakan orang mati itu dapat liburan malam Jumat, cuti balik ke rumah, tak ada. Rekreasi, tak ada. Lalu roh itu di mana letaknya? Kalau nanti Abdul Somad mati, rohnya kemana? Roh orang baik tempatnya Illiyin, roh orang jahat tempatnya Sijjin. Dua saja. Begitu dalam kitab Roh ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Yang baik Illiyin, yang jahat Sijjin. Tapi Allah punya kuasa mengirimkan roh itu untuk masuk balik ke dalam kubur di saat-saat tertentu. Kami pernah mendengar sepintas begitu. Ya pokoknya sahabat malam Jumat itu ahli kubur tuh pada mulai ke rumah minta doa, sudah tidak sesuai pulang nggak balik kubur, berbes nangis dan sebagainya. Nggak ada itu semuanya. Itu adalah lagu yang tidak boleh diperdengarkan karena apa? Bertentangan. Tidak ada dalam agama orang malam Jumat pulang ke rumah minta doa, kemudian udah didoain nangis, mana itu? Tidak ada cerita semacam itu. Yang ada adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang anak untuk mendoakan orang tua. Itu lagu tidak dibenarkan dan itu adalah maknanya salah, bertentangan dengan petunjuk baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah meninggal dunia dia punya urusan sendiri. Minta doa itu waktu hidup dan petunjuk dari Nabi. Orang tuamu peturi doa, doakan. Baik, terima kasih. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang ruh. Maka Allah berfirman, Qulir ruh min amri rabbi. Ruh adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menegaskan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi ketika kita berbicara tentang perkara yang gaib, maka itu butuh dalil. Karena ini perkara gaib, kita tidak bisa berdasarkan kepada persangkaan, tetapi hendaknya mendatangkan dalil. Beda kalau itu perkara duniawi, itu bisa riset, bisa penelitian, bisa persangkaan. Cara bikin bakso yang enak, nah itu bisa penelitian, persangkaan. Nampaknya kalau ditambah ini jadi resep ini. Cara bikin rendang, kalau ditambah ini rasanya jadi begini, itu bisa. Tetapi kalau sudah terkait dengan masalah akidah, i'tiqad atau keyakinan, maka i'tiqad, keyakinan, akidah itu harus berdasarkan kepada sumber yang jelas, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Dan terkait dengan masalah ruh yang pulang ke rumah tiap malam Jumat, itu saya secara pribadi tidak menemukan dalil yang menjelaskan ruh pulang malam Jumat. Kemudian juga kalau terkait dengan yang ingin pulang itu ada
Dulu para syuhada, sebagaimana diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para syuhada yang mendapatkan nikmat kubur, yang mereka mendapatkan rizki di alam kuburnya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan katakan orang yang terbunuh fi sabilillah itu meninggal. Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Tetapi mereka hidup diberi rizki. Maka orang-orang yang mati syahid ini sangat ingin mengabarkan kepada keluarganya yang ada di rumah bahwasanya hidupnya sudah enak. Ternyata diizinkan sama Allah atau tidak? Tidak. Padahal mereka mati syahid. Orang yang mati syahid saja tidak diizinkan oleh Allah untuk pulang ke rumah ngasih kabar keluarganya. Apalagi orang yang tadi butuh doa. Kalau orang butuh doa amalnya kurang, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ruh, itu fi syughulin, dalam keadaan sibuk, bima fihi minal adab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kondisi ruh yang ada di alam kubur itu ada dua. Yang pertama adalah kondisi ruh yang dia disiksa. Yang kedua adalah ruh yang mendapat nikmat. Nah, kalau ruh yang disiksa ini nanti yang bermanfaat adalah doa orang yang masih hidup. Itu akan bermanfaat untuk meringankan, dengan catatan dia bertauhid. Karena kalau tidak bertauhid, doanya tidak akan nyambung, tidak akan nyampai. Maka hendaknya dia bertauhid. Kemudian yang kedua, kalau orang yang mendapat nikmat ketika didoakan, itu nanti derajatnya akan naik satu tingkat. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad, ketika itu disebutkan di situ ada seorang yang berkata kepada Allah, wahai Rabbku, ada apa ini? Maka kemudian Allah berfirman, waladuka, anakmu telah berdoa untukmu. Maka untuk orang yang mendapat nikmat, derajatnya naik satu tingkat. Untuk orang yang disiksa, maka akan diringankan siksanya. Tentu dengan doa yang disyariatkan, dengan doa yang sifatnya umum diletakkan umum, yang sifatnya khusus diletakkan khusus. Tidak perlu membuat tata cara sendiri. Karena prinsipnya doa kita yang sifatnya umum kepada orang yang sudah meninggal dunia itu akan sampai. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Artinya doa kita sifatnya umum, kapan saja, di mana saja, itu akan sampai kepada mereka. Demikian pula pada saat sholat Jumat, kita diajarkan untuk mendoakan seluruh kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, al muslimin wal muslimat, al ahya minhum wal amwat. Di situ ada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka yang dibutuhkan adalah doa kita, tetapi tidak perlu membuat tata cara khusus. Silakan berdoa bisa kapan saja, di mana saja. Jadi kesimpulannya, tidak ditemukan dalil yang menjelaskan bahwa mayit pada saat malam Jumat itu pulang. Andaikan bisa pulang, niscaya milih pulang. Kenapa? Karena posisinya disiksa. Jadi kalau disiksa boleh pulang, kira-kira mau balik lagi enggak? Enggak, ngapain daripada balik disiksa lagi?
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله